Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Apa kabarnya pemirsa live IG di Transcare di acara Ngobras, ngobrol asik tuntas bersama alumni Trans Community, alumni hipnoterapi for transformation yang pakar di bidangnya masing-masing. Oke. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang super sibuk sekali, sangat sibuk sekali. Beliau adalah dokter spesialis kesehatan jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Purwakarta. Kemudian beliau juga adalah dokter spesialis kesehatan jiwa di Rumah Sakit Iza Cikampek, dan beliau juga alumni dari Trans Community tahun 2019. Iya, beliau adalah Dr. John Marlantua Sibagariang, SPKJ. Kita tunggu sebentar ya, beliau. Tema kali ini adalah judulnya sangat menarik sekali, yaitu sering selfie normalkah atau gangguan jiwa. Nah, itulah tema kita saat ini. Oke. Kita tunggu dulu. Ya, walaupun pemirsa IG Live-nya belum begitu banyak ya Pak, apa ya. Kita tunggu dulu. Oke. Ya. Wah. Alhamdulillah sudah ada bergabung. Iya, Waalaikumsalam. Kita tunggu Dr. John. Sudah bergabung kah? Kita lihat ya. Oh, sudah ada ternyata. Oh, alhamdulillah. Ternyata Dr. John begitu semangat sekali ya. Yuk, kita invite Dr. John-nya. Klinik belum ini ya bergabung ya. Klinik hipnopunktur belum bergabung. Wah, selamat pagi menjelang siang, Dr. John. Selamat pagi juga. Apa kabarnya nih? Siang menjelang siang. Baik, Dr. Yana, baik. Wah, seger sekali nih sekarang hari ini. Suara saya jelas ya? Wah, bagus jelas? sekali. Oke. Keren. Bersih sekali suaranya. Oke, terima kasih sebelumnya ya Dr. John sudah meluangkan waktunya. Kesibukannya luar biasa, setiap hari di polinya katanya banyak ya, sampai sore bahkan sampai. Terima kasih sudah meluangkan waktu hari Sabtunya nih, ganggu. Oke ya. Mangga. Gimana kita? Boleh sapa dulu pemirsa IG Live yang sudah gabung, silakan Dr. John sapa pemirsa IG Live, kemudian memperkenalkan diri. Oke, teman-teman, Sampurasun. Jadi saya Dr. John, spesialis jiwa, kedokteran jiwa. Jadi koreksi sedikit ya Dr. Yana ya. Tadi ada kesehatan kedokteran loh. Kedokteran jiwa, bukan kesehatan jiwa. Ya enggak apa-apa. Jadi kedokteran jiwa, dan saya tuh domisili di Purwakarta. Seorang pegawai negeri yang bertugas di Rumah Sakit Bayu Asih, dan juga saya praktek lagi di Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Iza di daerah Cikampek. Begitu, Dr. Yana. Oke. Maaf ya Dr. John, jadi kedokteran jiwa ya, bukan kesehatan jiwa ya? Betul, ya kedokteran jiwa, benar. Salah ya? Masya Allah. Terus selama ini sama kita ketahui. Mohon maaf, alhamdulillah bisa dikoreksi Dr. John. Oke. Ya, tema saat ini lumayan serunya, biarpun belum banyak yang bergabung. Rekan-rekan bisa melihat nanti di channel YouTube-nya, nanti bisa dilihat yang belum bergabung, atau di IG Live story-nya saya atau Dr. John. Oke. Tema saat ini sesuai dengan di era pandemi ini ya, Dr. John, yaitu tentang ya, sering selfie normalkah atau gangguan jiwa? Karena di era pandemi ini kan melanda seluruh dunia yang pasti ya. Semua harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Yang tadinya anak remaja, bahkan anak-anak di bawah 12 tahun tidak menggunakan gawai atau gadget,
mereka mau nggak mau harus menggunakan gawai atau gadget itu sendiri kan Ya. untuk pembelajarannya. Dan secara tidak langsung di sela-sela pembelajaran mereka pun ingin membuka medsos lainnya, otomatis ya seperti itu. Nah, dengan seperti itu mereka melihat orang-orang apalagi di Instagram itu adalah medsos yang paling sering dilihat sama anak-anak muda, remaja untuk mengaplikasikan diri, melihatkan jati diri dia sendiri karena rata-rata semua begitu. Nah, bagaimana nih menurut tanggapan Dr. John hal seperti ini? Otomatis yang tadinya tidak suka menampilkan diri karena melihat lingkungannya dengan melihat di IG, di Instagram atau di tempat-tempat medsos lain, otomatis dia ingin mengaktualisasikan diri atau menampilkan dirinya. Nah, bagaimana menurut? Ya, betul, dia mengekspresikan diri ya, betul ya. Oke, oke lah. Berarti kita mulai ya, langsung kita mulai ini ya. Kita mulai langsung. Ya, siap. Kita mulai ya, langsung. Oke. Jadi kalau misalkan kita berbicara masalah tema kita pada hari ini, sering selfie, normal atau gangguan jiwa. Nah, kita biasanya saya uraikan, saya paparkan per kata dulu, Dr. Yana. Oke, jadi siap. kata-kata yang membentuk, yang merangkai menjadi suatu kalimat tema kita pada saat ini ya. Nah, sering. Kalau kita bicara tentang sering, apakah sama dengan kecanduan? Nah, Ya. itu suatu pertanyaan ya. Samakah sering dengan kecanduan? Kita bukan berbicara di sini masalah frekuensi atau kuantitas, Dr. Yana. Karena nanti akan jadi pro dan kontra. Karena nanti ada orang yang mengatakan sehari misalnya 10 kali udah kamu mah udah termasuk kecanduan. Enggak, saya nggak kecanduan. Nah, jadi mendingan kita berbicara sering dan kecanduan ini nantinya kita membedakannya dengan secara makna saja. Makna dasar daripada apakah itu sering atau apakah itu suatu kecanduan, sudah termasuk kecanduan, ya. Tapi pada akhir nanti kita mengambil satu kesimpulan, kita jangan sampai ada justice, maksudnya kita menuduh bahwa ini sudah satu gangguan jiwa. Jadi biarkanlah nanti teman-teman yang melihat acara ini untuk menilai dirinya masing-masing. Apakah saya masih dalam posisi atau porsi sering atau sudah termasuk kecanduan. Jadi gitu ya, Dr. Yana ya. Jadi kita nggak usah tidak akan menjudge wah ini sudah kecanduan atau enggak gitu. Jadi karena saya ulangi bahwa kita bukan bicara masalah frekuensinya di sini, berapa kalinya, tapi masalah maknanya sebenarnya. Jadi saya mulai, kalau satu kecanduan itu pasti sudah menjadi suatu gangguan jiwa. Ya. Karena sama seperti yang lain-lainnya, kecanduan selfie itu juga bisa sama saja suatu gejala jiwa yang sederajat, selevel dengan misalkan kecanduan gadget, kecanduan judi online, kecanduan shopping, kecanduan pornografi, dan banyak deh. Narkoba sama juga, namanya kecanduan tuh pasti sama aja gitu. Udah termasuk gangguan jiwa, ya. Oke. Bagaimana kita tahu bahwa seseorang tuh atau misalnya kita sendiri sudah masuk ke level kecanduan? Begini, ada syarat minimal 2 deh, ya. Kita coba berbicara di sini karena mungkin pemirsa kita kan teman-teman kan banyak yang bukan latar belakang medis ya, jadi kita coba berbicara secara awam, ya, yang gampang lebih mudah dipahami oleh orang-orang yang non medis, non kesehatan kedokteran. Jadi kecanduan itu yang pertama ada satu tuntutan, di mana tuntutan untuk melakukan perilaku itu yang terus-menerus dan harus dilakukan. Jadi kalau sudah ada kita suatu obsesi ingin melakukan sesuatu dan terus-menerus dan harus kita lakukan. Walaupun misalkan bila kita memenuhi tuntutan itu, kita memiliki resiko untuk kehilangan beberapa fungsi kita atau tugas atau kewajiban kita sehari-hari yang normal. Ya, betul. Nah, misalkan ya gara-gara kita melakukan suatu tindak perilaku yang membuat kita yang terus-menerus itu, kita menjadi fungsi perawatan diri kita, misalnya makan kita jadi kurang nggak teratur, minum kita mandi nggak mandi, misalkan begitu ya.
Kalau misalkan di pekerjaan kita jadi kurang konsentrasi, pekerjaan kita jadi berantakan, kalau kita belajar jadi malas belajar atau tidak mau belajar sama sekali, jadi itu sudah termasuk satu level kecanduan. Oke. Termasuk Nah, ibu-ibu yang lupa sama tugasnya ya, Dokter John. Ibu ya, meninggal. itu makanya saya bilang itu mungkin saja, mungkin tidak ya. Jadi silakan nanti di akhir kita acara ini nilai masing-masing deh. Saya sudah termasuk kecanduan atau belum sampai gitu ya. Jadi yang pasti harus ada tuntutan dan tuntutan itu tuntutan untuk melakukan secara terus-menerus. Dan walaupun tadi resikonya kita kehilangan hal yang sebenarnya kita wajib lakukan gitu. Ya. Jadi wajibnya lupa ya, wajib dan tugas dan kewajibannya bisa lupa ya. Betul, betul. Nah, bagaimana yang kedua? Dan andai kata kita tidak melakukannya, kita merasa sangat tidak nyaman, gelisah. Obsesi kita itu sangat kuat, harus. Bayangkan, jadi harus dilakukan. Situasi kondisi apapun tidak boleh ada yang menghalang. Jadi ada tuntutan. Kalau kita tidak lakukan, kita akan tidak nyaman, sangat gelisah. Gelisah ya, sangat gelisah ya. Nah, makanya kita mencari jalan apapun kita lakukan untuk memenuhi obsesi kita itu, perilaku kita itu, agar ketidaknyamanan itu berkurang. Ya, nah, sebaliknya, kalau tidak kecanduan bagaimana? Jadi gini, walaupun ada tuntutan, seandainya ada tuntutan, tetapi orang tersebut ternyata bisa meminimalkan rasa ketidaknyamanan atau mungkin mengalihkan ke hal-hal lain, itu belum termasuk kecanduan. Misalkan ngambil contoh ya, kita tuh dalam posisi misalnya saya aja lah ya, saya tuh misalkan hobi mancing misalkan, tapi situasinya tidak memungkinkan, mau hujan misalkan, atau misalnya ya mungkin nggak ada dana lah ya, mungkin ya keuangan kita lagi terbatas. Nah, akhirnya kita bisa menerima hal itu dengan cara kegiatan yang lain untuk mentoleransi ketidaknyamanan tersebut. Berbeda dengan orang kecanduan, apapun pasti dilakukan. Nah, jadi kalau yang tidak kecanduan ini apa? Yang seperti tadi saya katakan, yang sering selfie. Jadi bisa kita anggap hobi lah, masih level hobi gitu loh, Dokter Yana. Dokter Yana misalnya hobi apa gitu? Misal Dokter Yana aja, hobinya apa kira-kira? Salah satu aja. Hobinya apa ya? Hobinya lebih ke olahraga atau lebih ke aktivitas harian? Apa aja deh. Mau olahraga boleh. Oke, basket mungkin ya? Senang basket ya? Oke, basket. Pada suatu saat basket, tapi pada waktu itu mungkin Dokter Yana harus menjaga anak yang mungkin lagi tidak enak. Nah, tapi kalau orang kecanduan, itu dia tidak apapun juga nggak masalah, diterbang, diterabos, iya. Oh, gitu ya. Gitu. Karena kalau dia tidak melakukan, dia akan sangat menyiksa, gitu loh. Tapi kalau misalnya Dokter Yana ternyata bisa meminimalkan atau misalnya meredam obsesi tersebut, lebih memilih misalnya menjaga anak yang lagi tidak enak badan, itu Dokter Yana belum termasuk kecanduan. Masih termasuk hobi. Nah, hobi ini yang mungkin lebih bagus, lebih baik kita kaitkan dengan sering gitu loh. Oke, hobi itu sering. Jadi lebih positif, senang, masih normal ya. Masih dianggap bukan gangguan jiwa. Karena kita katakan, kalau sudah kecanduan itu adalah pasti gangguan jiwa, kecanduan apapun, bahkan selfie juga. Ya, kecanduan selfie atau swafoto atau apa ya disebut selfietis ya, kecanduan selfie itu ya. Nah, jadi kalau udah kecanduan itu pasti termasuk gangguan jiwa karena memang ada tuntutan dan harus dilakukan terus menerus, terobsesi, dan kalau tidak dilakukan dia tidak nyaman. Dan segala apapun yang menghalangi akan ditempuhnya, atau misalnya dia nggak peduli apapun. Bahkan kalau misalkan hobi itu dihalangi oleh ekonomi, dia mungkin bela-belain, mungkin sampai menjual sesuatu atau mengutang untuk melaksanakan hobinya itu, gitu loh. Wah, segitunya ya, benar-benar ya. Jadi itulah disebut kecanduan. Ya, nah, jadi bagaimana sering selfie? Nah, itu jelas.
Kalau sering selfie, belum sampai tadi level ada tuntutan yang terus menerus, masih bisa mengerem hobinya kalau misalkan, oh misalnya lagi kerja nih, gitu ya. Oh lagi ada sesuatu tugas yang lain nih, gitu. Nah itu mungkin dia bisa nggak healthy dulu deh gitu. Itu belum termasuk suatu kecanduan. Ya, 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 ya. Jadi di sini kita nggak berbicara frekuensi ya. Memang ada beberapa pro dan kontra. Katanya sehari itu bisa berapa kali, mungkin setiap jam bisa dikatakan dia sudah kecanduan. Tapi ada juga nanti yang membantah. Enggak kok, saya nggak kecanduan kok. Katanya saya bisa ngerem kok. Gitu. Jadi kita kembalikan lagi kepada teman-teman yang menonton atau misalnya teman-teman yang lihat sekarang. Apakah Anda sudah di level kecanduan atau hanya di level sering atau hobi untuk selfie? Oke. Ya, ya, ya. Ya. Setuju, dokter. Oke ya. Yang selanjutnya kita bicara tadi kan sering sudah kita bahas. Sekarang kata yang kedua nih, selfie. Jadi kita harus sepakat dulu Dokter Yana ya. Ya. Dan teman-teman yang lain juga harus sepakat dulu nih. Selfie itu apa sih yang kita maksud selfie? Jadi selfie atau swafoto itu adalah foto saya pribadi atau kita pribadi. Yang pertama syaratnya foto pribadi. Jadi tidak boleh orang kedua di sana. Oke. Jadi Ya. kalau berbarengan itu bukan selfie ya? Nah, kalau kita misalnya kita coba deh, misalkan kita buka HP kita, di situ kita masuk ke kamera, di situ ada kata selfie. Oke. Kan satu orang aja, misalkan gitu loh. Jadi selfie itu sebenarnya jadi mungkin ada orang lain yang mengatakan enggak kok selfie itu bisa rame-rame kok, itu mangga aja, mangga, silakan kalau itu definisinya, ya. Tapi yang kita harus batasi dulu di sini nih, biar sesuai dengan tema kita ya. Jadi selfie yang saya maksud sekarang ini, yang saya bahas ini adalah selfie yang dilakukan diri sendiri. Oke, ya. Ya kan? Foto kita sendiri. Ya. Dua ya. Ya. Foto sendiri dilakukan sendiri. Ya. Ya. Secara sadar. Oke, good. Ya. Secara sadar ada maksud atau keuntungan yang diharapkan. Ya, betul. Dan yang terakhir harus di-share. Oke. Di-share ya. Itulah namanya selfie. Ya, yang kita maksud di sini loh ya. Jadi biar kalaupun ada cerita atau misalnya definisi yang lain ya itu mangga aja. Cuma yang kita maksud di sini yang begitu, yang 5 syarat tadi. Ya, ya. Ya. Sendiri. Ada orang yang meng-share juga, cuma katanya begini. Oh saya sih tidak ada maksud apa-apa masukin misalnya selfie foto saya ke Facebook atau ke Instagram, itu hanya untuk kenang-kenangan. Suatu saat nanti saya tahu, oh saya tuh tahun lalu begini, muka saya begini, itu sah-sah aja. Tapi yang kita maksud di sini, dia nge-share dan ingin ada keuntungan. Ya. Gitu loh. Mungkin ya pengen dipuji, jadi bukan untuk kenangan gitu loh ya. Ya, jadi kita karena gini Dokter Yana, nanti kadang-kadang kita akan pro dan kontra nih kalau kita bilang begini, oh enggak kok, saya enggak begitu kok, gitu. Jadi makanya kita batasin dulu. Foto sendiri dilakukan sendiri secara sadar, ada maksud atau tujuan yang tujuan kita yang menguntungkan kita ya. Yang menguntungkan kita. Jadi bukan yang misalkan untuk kenangan saja disimpan, bukan, menguntungkan. Yang kita inginkan. Dan itu harus di-share. Oke ya, Triana ya? Jadi ternyata syaratnya selfie sendiri itu ada 5 ya, Dr. John ya? Saya ulang ya. Itu menurut saya agak sesuai dengan tema kita saat ini. Tapi memang lebih nyambung. Ya, temanya dengan ketentuan yang tadi Dr. John sampaikan ada 5 ya, itu berarti betul-betul yang namanya selfie ya. Jadi ya, memang seharusnya. Ya, karena memang kalau ada juga, oh kita bareng-bareng kok, oh itu bukan selfie dong. Berarti ada orang lain di situ, dan itu Anda tidak punya maksud Anda itu jadi bukan maksud sendiri, tapi maksud rame-rame gitu loh. Ya, nah, terus, selfie juga dong kalau kita misalnya minta tolong ke suami untuk itu nggak selfie. Karena bisa saja itu maksudnya namanya selfie itu kan dilakukan sendiri, keinginan sendiri. Tanpa bantuan orang, itu lebih greget gitu loh. Jadi niat banget gitu loh. Itulah intinya Dokter Yana ya. Karena kadang-kadang selfie, ada seorang, misalnya kita lagi jalan-jalan, seorang suami, "Mah, kamu saya foto dong." Nah itu kan niat daripada suami untuk memfoto istrinya. Ya, betul. Jadi ini sebenarnya, ya jadi
Kalaupun ada kriteria itu, mungkin ada kriteria di luar demikian, boleh difoto orang lain, tapi di sini kita batasi yang kita lakukan sendiri. Oke? Oke. Ya, Oke. kalau itu adalah misal tadi di foto, contohnya di foto suami, kemudian kita sendiri yang nge-share, tapi hal hasilnya dari suami yang foto itu bukan selfie ya, tetap ya. Niatnya kurang. Oh, niatnya kurang. Nanti ada. Jadi niat banget itu kalau pengen sendiri gitu loh. Oke. Betul. Iya, Ya, karena sudah gini loh satu. dokter Yana. Karena dokter gini, punten. Nah, jadi dokter Yana gini, maksudnya kalau kita selfie itu kita bisa ngatur gerakan kita, kepengennya kita. Kayaknya yang gua banget gayanya gini deh. Oke, ya. Jadi dari level kualitas niat bangetnya itu loh, makanya saya bilang tuh harus dilakukan sendiri dulu deh. Yang kita baik bicarakan di sini, ya. Betul. Jadi betul-betul selfie itu self photograph. Jadi betul-betul memoto sendiri, usaha sendiri, ada keuntungan sendiri, di-share-nya juga sendiri dalam keadaan sadar semuanya ya. Oke, ya benar banget. Ya, kita Jadi lanjut ya. paling banyak Gimana? nih, ini paling banyak wanita atau pria nih, Dokter John yang melakukan ini Oke. biasanya? Tidak ada, mungkin ada beberapa penelitian yang mengatakan mungkin dari wanita lebih banyak, tapi saya belum yakin karena begini, karena pengalaman di praktek saya ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan tuh masalah gender Oke, masalahnya gitu. ada. Jadi mau laki-laki mau perempuan juga kalau memang dia memang karena kita bicara masalah ini ya, misalnya suatu psikis atau dorongan atau keinginan yang nggak harus ada perbedaan gender dong. Kita nggak bisa menjudge wah perempuan itu lebih banyak selfie, lebih banyak pengen dipuji kelihatan gimana gitu. Enggak juga, laki-laki juga banyak juga kok gitu. Oke. Jadi kalau saya pribadi mengatakan tidak ada perbedaan gender di sini. Oke. Ya. Mungkin kalau perbedaan dari segi umur mungkin ya, seperti kata Dr. Yana dari awal, remaja kan sering banget sekarang swafoto, selfie dibandingkan kalau kita orang tua gitu loh, ya. Bener kan? Nah, itu kalau umur mungkin ada perbedaan. Kalau orang tua pun itu nggak apa-apa ya, masih batas normal aja ya. Kalau hanya nggak masalah. Iya, tidak masalah. Karena kalau misalkan kita, walaupun seorang tua, walaupun seorang yang sudah dewasa banget gitu ya, selfie nggak masalah. Nanti kita lihat nanti selanjutnya. Hal apa yang bisa disebut positif dari selfie itu? Ada kok. Ya, ada selfie, itu yang positif. Jadi, kalau dalam taraf Anda itu cuma sekedar sering atau hobi, bukan kecanduan, itu nggak no problem. Gitu ya. Nah, sekarang kita bicara lagi tentang gangguan jiwa. Kan di sini ada kata-kata juga gangguan jiwa itu yang gimana sih? Oke lah, kita usahakan tidak jauh-jauh lah gambaran gangguan jiwa ini dengan selfie-nya. Yaitu suatu perilaku atau kebiasaan kebiasaan apapun ya, yang kira-kira ini pada akhirnya pada awalnya mungkin ya seseorang itu dengan selfie ini nyaman, hobi nyaman, wah sering. Lama-lama akhirnya dia candu, akhirnya tidak nyaman. Ya. Setiap kecanduan pasti di ujung-ujungnya di akhir pasti akan mengalami ketidaknyamanan. Ya. Jadi perilaku apapun yang membuat tidak nyaman seseorang itu akibat dia melakukan perilaku itu sudah termasuk gejala jiwa. Kita ambil contoh gangguan pornografi. Logikanya Dokter Yana ya, kadang kita kan kalau berhubungan dengan pornografi itu membuat kita sedikit ada gairah, motivasi, ya, gitu ya. Ya, gitulah kira-kira ya namanya itu ya. Nah, makanya banyak orang yang mencoba mencari situs-situs demikian. Tetapi di saat mereka itu misalkan sudah kecanduan, mereka itu sangat tersiksa. Saya punya pasien 2-3 minggu yang lalu. Seorang remaja, seorang yang ya udah termasuk remaja tapi masih dewasa muda, jadi masih umur 20 tahun. Dia itu terobsesi atau misalnya kecanduan pornografi dan dia ingin menghilangkan kebiasaannya tersebut. Karena dia sudah tidak nyaman sekali dengan kecanduannya itu. Dia jadi nggak bisa ngapa-ngapain, dia menjadi istirahatnya kurang, pokoknya segala macam sudah berantakan aja. Iya, betul. Nah, gitu, ya.
Nah, di samping dia membuat tidak nyaman pada dirinya sendiri, si pelaku ternyata juga membuat tidak nyaman bagi orang lain. Orang lainnya. Nah, jadi kalau misalnya orang yang sudah tidak nyaman dengan perilaku dia, kita bisa kemungkinan besarnya sudah termasuk ke gangguan jiwa perilaku orang tersebut yang tidak menyenangkan bagi orang lain tersebut. Ya, misalkan pernah dengar orang yang suka mempertontonkan anggota tubuhnya, Triana? Bukan dengar, melihat. Nah, melihat. Jadi orang-orang yang eksibisionisme lah gitulah ya. Jadi dia itu mempertontonkan organ tubuhnya, bahkan organ tubuh yang yang paling pribadi untuk dipertontonkan untuk memuaskan hasratnya. Yes. Ya, itu gangguan jiwa ya. Yes. Jadi dia terpuaskan hasrat seksualnya dengan mempertontonkan organ pribadinya. Mungkin dia terpuaskan dan dia nyaman, tapi orang lain nyaman tidak kira-kira itu? Sangat tidak nyaman kan? Apalagi kita yang di dunia, yang menjunjung tinggi norma adat, norma agama ini, apalagi ada norma hukum kan tidak boleh pornografi itu. Jadi yang pertama tadi tidak nyaman bagi si pelaku, kedua tidak nyaman bagi orang lain yang di sekitarnya, dan yang ketiga ada keinginan untuk berubah. Karena ini hati-hati, Dr. Yana. Ya, karena hati-hati. Ada beberapa orang yang jelas-jelas kita kayaknya nih orang ini harus berubah loh, tapi dibilang ngapain saya berubah? Saya nyaman kok dengan kondisi saya gini. Gitu. Nah, keberhasilan kita untuk mengatasi gejala jiwanya nih apabila orang itu ingin berubah atau minimal orang di sekitarnya ingin berubah. Ada juga kadang-kadang orang tua kita katakan, Pak, anaknya ini kayaknya sudah hiperaktif, perlu dibawa deh konsul deh. Tapi enggak, masih biasa, ini saya masih ini. Ada juga yang demikian. Gitu. Bagi taraf orang lain mungkin tidak mengganggu, tapi bagi pribadi atau mereka sendiri belum mengganggu ya. Oke lah, itu enggak, anggaplah itu istilahnya sebenarnya itu alasan ketiga sebagai tambahan saja, karena ada juga orang gangguan jiwa yang sama sekali tidak sadar dia mengalami gangguan ya, kayak orang-orang skizofrenia kan sudah tidak sadar ya sebenarnya ya, atau orang-orang yang mengalami gejala-gejala misalkan dalam kondisi koma gitu ya, kan kadang-kadang ada halusinasi ya gitu ya, atau yang ya sebelum koma, atau misalnya ya orang-orang yang antara koma dan tidak sadar gitu deh ya, sadar dan koma itu. Jadi kadang-kadang mereka ada halusinasi, atau mungkin pasien-pasien yang dalam kondisi dalam kondisi sakit yang berat lah ya, kan sering kita mengalami orang mengalami halusinasi ya. Ada juga yang nggak sadar. Jadi biasanya halusinasi atau misalnya gangguan jiwa yang tanpa disadar itu banyak yang berasal dari organik, maksudnya kelainan fisik ya, walaupun ada juga yang non fisik, misalnya seperti yang tadi orang-orang yang psikotik, yang skizofrenia lah gitu, kira-kira dia sama sekali tidak sadar bahwa dia melakukan itu gitu loh ya. Itu dalam banget tuh kan ya, sampai skizofrenia dalam banget itu. Itu enggak, maksudnya gini, sebagai contoh saja. Jadi ada beberapa tadi kan saya pasien dan orang tua ingin berubah, atau bukan orang tua, jadi orang sekitar tuh ingin berubah. Tapi sebenarnya orang sekitar berubah tapi pasiennya tidak menyadari gitu. Dia nyaman-nyaman aja, ya kan? Jadi ada juga karena yang tidak nyaman ya. Jadi walaupun pasien itu merasa nyaman, tapi orang sudah terganggu dan tidak nyaman dan ingin merubah dia, itu bisa kita kategorikan bahwa si orang itu sudah mengalami gangguan jiwa sebenarnya, gitu. Ya, walaupun dia tidak menyadari sama sekali bahwa dia anggap dia saya enggak, saya mah santai kok, saya mah enjoy kok, saya nyaman kok gitu. Ya. Oke. Kemudian penyebabnya apa? Gimana? Penyebabnya itu sendiri, kita kembali lagi ke self-fitness ya, Dr. John. Tadi kan gangguan. Ya. Penyebabnya sendiri, orang menjadi kecanduan dengan selfie-nya atau entah apa awalnya kan selfie ini mungkin coba-coba ya. Nanti kita bicara yang selfie yang punya latar belakang memang dia mengalami suatu gangguan ketidaknyamanan di hidup dia, sehingga dia mencoba untuk keluar dengan cara yang instan, yaitu selfie ya.
Ada juga yang demikian memang. Tapi sekarang kenapa sih selfie itu awalnya coba-coba, tiba-tiba jadi sering atau hobi, lama-lama kecanduan? Ya, kenapa kira-kira Karena tuh? memang karena gini, karena memang karena gini, teknologi itu mempermudah orang, bisa menguntungkan orang. Ya. Ya, jadi orang jangan gaptek, emang betul, jangan anti teknologi, emang benar banget. Jadi di selfie sendiri sebenarnya ada hal yang positif, walaupun pasti ada yang negatif. Nah, ini pengalaman dengan teman-teman atau misalkan dengan rekan-rekan ataupun dengan pasien ya. Ternyata Dokter Yana pernah nggak mendengar seseorang tuh selfie ingin introspeksi? Selfie untuk introspeksi. Iya. Nah, kenapa? Kok introspeksi dengan selfie ya? Selfie itu identik dengan orang yang pengen ya agak-agak gimana gitu lah ya. Mungkin agak Jadi narsis lah gitu kalau kata. orang Ya. kan ya begitu. Kalau ini untuk introspeksi. Ya, karena itu alasan dapat diterima. Kenapa? Karena gini. Kira-kira kalau kita introspeksi dengan orang-orang terdekat, kejujurannya terjamin gak sih? Oh enggak. Iya, banyak orang yang ya asal bapak senang lah, gue mau cari aman deh, takut dia tersinggung, jaga perasaan dia, kan gitu ya? Ya, Memang ada juga sih orang yang... Tapi kalau di lingkungan Ya. terdekat, sepertinya akan lebih jujur ya orang terdekat kita. Maksudnya pasangan Iya, kita. Oke, pasangan kita. Tetapi dengan selfie, ternyata dia itu ada beberapa orang yang menganggap itu lebih jujur. Oke. Karena di orang-orang yang komen di dunia maya itu toh tidak menanggung beban. Bodoh amat kalau dia tersinggung atau enggak. Ya, betul. Jadi ada beberapa orang yang ternyata katanya itu untuk introspeksi saya. Apaan introspeksinya? Ya penampilan dong. Bayangkan seorang public figure atau seorang model yang membutuhkan introspeksi dari orang-orang yang istilahnya tidak basa-basi gitu loh. Tidak takut tersinggung, tidak takut dia akan misalnya menjadi musuh atau misalnya jadi nggak suka. Dia beranggapan aku ini introspeksi di dunia maya itu lebih menjamin kejujuran. Nah, kalau saya pikir, ya. Kejujuran dari publik ya? Gimana? Kejujuran dari publik maksudnya ya? Betul. Yang jelas-jelas ya tidak terlalu inilah ya, yang tidak terlalu yang tidak terlalu banyak basa-basi, tenggang rasa gitu loh. Jadi kesannya lebih belak-belakan gitu loh. Ya, demikian betul. Kira-kira. Ya. Terus itu hal yang positif yang pertama ya. Nah, bagaimana hal positif yang kedua? Ya, ternyata tadi introspeksi diri. Pada saat introspeksi diri, kalau ternyata lebih banyak kekurangan yang didapatkannya, ya, pada orang-orang yang normal seharusnya dia akan mencoba kekurangannya itu maksudnya diperbaiki, ya. Nah, setelah diperbaiki, bayangkan seorang public figure misalnya ada kritikan dan dia memperbaiki penampilannya dan akhirnya ternyata itu yang lebih positif dan dia menambah mungkin lebih menjadikan dia menjadi seorang yang lebih terkenal atau dia menjadi lebih banyak jobnya, lebih membuka rezekinya dengan dia merubah penampilan yang dulu banyak nggak suka, dia mau berubah, akhirnya dia menjadi lebih bagus. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata orang ini selfie, ternyata kelebihannya jadi lebih menonjol gitu. Maksudnya orang lebih banyak memuji dia. Dia akan lebih mengeksplorasi kelebihannya tersebut. Mungkin saja dulunya dia tidak tahu kelebihannya. Dia hanya tahu kekurangan saya ini. Dan ternyata setelah dia diungkapkan kelebihan dia, terbuka wawasan baru, terbuka cakrawala baru, terbuka cara pandang mindset dia sendiri tentang dirinya. Yang dulu dianggap dia ternyata, saya ini nggak ada apa-apanya. Ternyata ada apa-apanya loh. Ternyata ada yang kualitas dirinya luar biasa keluar begitu saja ya, Dr. John ya? Betul.
Ada aja orang yang mungkin berpikir yang mengatakan, wah Anda kayaknya layak untuk ini deh, bisa untuk ini deh, coba deh gitu. Dokter Yana pernah dengar ada orang yang bertemu jodoh di dunia maya? Padahal sering tuh. Nah itu bukti salah satu tuh. Iya, betul. Ya, jadi kelebihan dia itu, yang dia nggak menyadari, dia cuma selfie iseng. Cuma ternyata ada orang yang orang jauh di sana yang menginginkan seperti dia. Betul sekali. Akhirnya ketemu jodoh, menikah deh. Betul. Ya, itu ada sepupu dari suami saya ada jodoh dengan Jangan ngomong subjek loh, nanti ada yang tersinggung gimana? Jangan ngomong subjek dong. Apa. itu kode-kode etik itu. Siap sah. Nah, iya. Nah, jadi ada kok yang terbukti. Ya, di luar sana. Jadi orang di luar sana yang tidak yakin penampilannya, keterbatasan fisik, keterbatasan dia mengatakan, saya itu nggak ada apa-apanya, saya jelek segala macam deh. Ternyata di jauh di sana atau di tempat antah berantah ada yang menginginkan tipe kayak dia. Betul sekali, betul. Yang tanpa diduga ya. Berarti itu salah satu yang positif ya. Oh jelas, itu positif. Jadi makanya teknologi itu nggak sia-sia loh. Banyak loh positifnya sebenarnya. Ya? Iya. Nah, bayangkan seorang yang punya disabilitas atau misalnya cacat deh. Dia kan merasakan, wah saya ini cacat, siapa sih mau sama saya? Tapi kalau dia misalkan aja dia misalnya selfie, siapa tahu ada yang memang menginginkan figur seperti itu. Dan mungkin juga orang di sana juga mengalami keterbatasan fisik juga. Iya, betul. Jadi awalnya seakan-akan suram masa depan, saya udah pasrah lah, nggak punya pasangan. Ternyata orang di luar sana juga ada juga yang demikian. Akhirnya selfie, udah deh ketemu deh. Suram masa depan, ngeri gitu, suram masa depan. Kan ada loh yang gitu loh, saking dia merasa keterbatasan banget gitu loh, ya? Siap. Nah, Banyak orangnya. Kayaknya pasiennya Dokter John yang suram masa depan, begitu ketemu Dokter John langsung ceria dan masa depannya ya, wah. Oke, nah keuntungan yang kedua tadi kan udah introspeksi diri. Hal yang positif, ternyata ekonomi mendongkrak, bisa mendapatkan pundi-pundi rezeki. Okay. Ya banyak lah, contohnya gampang banget ya, youtuber anggaplah begitu ya. Kan banyak juga kalau misalnya banyak yang like, banyak yang ini, akhirnya kan dapat income juga dah. Betul. Sama Ya, sekarang walaupun ibu YouTube makanan dari rumah ya semua, karena kan semua bekerja dari rumah, masak dari rumah, sekarang mengaplikasikan diri dengan masakannya, jadi tambah ekonomi naik ya, Dokter John ya. Oke, benar. Coba bayangkan, kadang-kadang saya juga ada sedikit guyuran mana pasien. Ini boleh dicontoh, boleh juga enggak sih ya. Tapi ini agak sedikit ada sedikit unsur agak bohongnya, tapi bisa membuka rezeki orang lain. Misalnya begini, kita selfie ya. Dokter Yana lah, misalnya selfie aja ya. Saya jangan contoh orang lain karena Dokter Yana sebagai ininya ya, hostnya. Dokter Yana selfie. Saya sarankan Dokter Yana kalau selfie, jangan cuma selfie up, semua selfiein. Pada saat masak kek, bikin kue kek. Nah, kalau memang hobi ya selfie ya, kenapa? Gini, di saat misalkan ada orang yang ibu gitu, hobi apa bu? Ya kita bisa ngomong dong ini, saya mah hobi mulai mencoba hobi baru nih, masak atau bikin kue. Oh gitu bu ya. Misalnya dijual nggak bu? Ya mau coba-coba juga sih gitu kan. Nah, sebenarnya kita nggak bisa loh. Sebenarnya kita tidak bisa bikin kue, atau misalnya kita yakin kue kita nggak enak gitu loh, misalkan gitu ya. Tapi dengan cara begitu, tapi dengan kita promosi begitu dan orang, oh boleh dong bu, kita coba. Nah, tinggal calling aja teman yang punya kue, mau nggak lu gue jualin? Oke, keren. Gitu, kan bisa kan? Ya bisa. Tapi memang ada unsur bohongnya dikit. Orang lain ya dengan seperti itu secara tidak langsung kan? Betul. Ya kan? Betul. Walaupun misalnya kita bohong, bahwa kita bisa bikin kue, paling itu kue orang yang nggak masalah kayak itu. Tapi itu kita kembalikan ke teman-teman yang mau pakai atau enggak, itu nggak masalah ya. Soalnya itu ada sedikit unsur bohongnya. Ya. Nah. Tapi kita kan bisa membuka rezeki orang. Sob, saya jualin dong gitu. Kue kamu mana? Gitu. Jadi order. Ya, suka masak, suka lagi, tapi jangan bilang kita hebat masak ya. Nanti kalau ada teman kita,
Lu bisa masak apaan katanya gitu kan? Nggak enak kok masakan lu kan gitu. Jadi kita agak sedikit pinter dong ngomongnya. Oh, lagi coba-coba nih, gitu loh. Lagi coba-coba masak gitu, coba-coba bisnis baru gitu. Jadi orang teman kita juga yang merasa, ah lu mah nggak bisa masak, ya nggak bakalan tersinggung banget gitu loh. Karena kan kita kan mencoba, baru mau belajar gitu loh. Nah, ada orang yang iseng juga. Oh bu, boleh dong dipesan coba-coba dong. Oh boleh pak. Tinggal telepon lagi. Sok mana gambar-gambar makanan lu? Gua fotoin sok. Nanti siapa tahu ada yang mesen. Bisa tuh. Oke. Ya, luar biasa, luar biasa, betul, betul, betul. Jadi, Nah, selain itu juga tadi ya, menolong yang lainnya ya, secara tidak langsung. iya. Kalau memang Iya. udah hobi ya, aktivitas apapun bersifat yang positif tidak masalah ya. Justru paling bagus ya, Dr. John ya. Iya. Iya. Bahkan walaupun kita sedikit bohong sedikit, tapi kita bisa membantu orang lain kan? Gitu. Kalau dokter Yanda kan pasti tahu lah ya. Kalau orang sudah suka dengan seseorang, apapun itu diiyakan gitu loh maksudnya. Kejar dan diiyakan ya. Pengalaman pribadi ya. Jadi kita tinggal ngomong enak aja. Oh saya hobi masak sih, cuma sekarang lagi coba-coba. Oh coba dong, oh boleh dong kita order. Oh boleh pak, gitu misalkan. Ya boleh bu gitu. Coba bikin kue, boleh nggak di ini? Oh boleh. Gitu. Tinggal calling teman, bisa kan? Iya. Kalau orang sudah suka dengan penampilan, kemudian apapun yang dikatakan sama dia itu dipercaya kok gitu. Dan orang tertarik gitu loh. Ya. Sudah terhipnosis. Nah, itu ya. Sudah terhipnosis. Itu bidang dokter Yana itu, hipnosis itu. Saking terhipnosisnya apapun dilakukan. Saking terhipnosisnya apapun mengikuti, dicari dan dikejar ya. Ya kan benar. Betul. Oke. Nah, ya kalau kita bicara tentang YouTuber ya itu udah jelas ya, banyak yang berhasil ya dengan YouTuber itu ya, dengan kegiatan yang hobi dia tadi itu dia sering. Dia akhirnya mendapatkan income juga kan dari itunya kan? Ya itu kan dua hal positif minimal, introspeksi dan ekonomi itu ada. Walaupun mungkin ada yang lain yang positif dari selfie, cuma saya berbicara dari pengalaman aja nih, pengalaman praktek ya. Pengalaman saya dengan teman-teman, mungkin sama teman-teman saya, atau mungkin dengan pasien yang memang ternyata memang betul. Introspeksi diri bisa, dan untuk ekonomi ternyata bisa. Nah, pasti dong kalau positif ada negatif. Ya, negatifnya apa? Yang pertama, pada saat orang melakukan selfie, kadang-kadang dia melakukan suatu perilaku yang berisiko. Oke. Ya, misalkan. Dokter John, kalau berisiko gitu, jadi menaikkan adrenalin. Bagus nggak kira-kira kalau? Tapi kan ada sesuatu kondisi yang membuat kita bisa mengalami suatu kecelakaan. Oke. Bahkan banyak kan yang selfie ternyata berujung maut. Ya betul banyak tuh. Ada beberapa. Nah itu negatif. Jadi ada kecenderungan kita perilaku berisiko, karena perilaku yang tidak berisiko itu biasa-biasa aja yang kita khawatirkan gitu. Jadi orang tuh nggak gimana gitu, nggak takjub gitu loh. Jadi kita ada dorongan untuk membuat suatu perilaku yang berisiko bagi orang yang itu tadi saya bilang selfie-nya itu niat banget lah gitu. Ya. Apalagi kalau udah sampai kecanduan, saya bilang kan kecanduan apapun akan ditempuh gitu loh. Ya. Nah, negatifnya lain, perilaku yang berisiko nih bisa terjadi kebangkrutan. Ya, betul. Ya, uang kemana-mana ya, demi eksis. Betul. Karena demi eksis, dia perlu dana, bahkan sampai operasi plastik, beli baju, beli hiasan, perhiasan segala macem, ya. Nah, itu kan perilaku yang berisiko. Itu negatifnya itu, ya. Ya. Dan yang pasti di saat kita misalkan kita penuhi tuntutan kita yang tadi, pasti ada ketidaknyamanan. Ya bagaimana bisa nyaman? Kita biasanya begini jadi begitu. Jadi bisa merubah kenyamanan kita, kebiasaan kita. Kan tidak nyaman sama sekali. Ya. Nah, ketidaknyaman ini bukan cuma bisa merubah karakter kita, kepribadian kita. Kita nggak usah bicara kepribadian karena itu udah jauh lagi nanti. Oke, karakter kita.
Yang dulu kita misalnya orangnya ya polos, sederhana, jadi jadi wah gitu loh. Wah, Karena ya. kita tidak nyaman. Bayangkan dokter Yana biasanya itu misalkan hobi kalau misalnya dandan itu biasa, tapi mengejar konten atau mengejar yang like ini memaksakan untuk memakai apa? Apa maksudnya dandan yang berlebihan. Padahal kulit dokter Yana bisa sensitif. Ya kan itu kan tidak nyaman sebenarnya kan? Gitu loh. Kita yang Jadi biasanya dipaksakan. pengennya yang sederhana. Iya, jadi tiba-tiba jadi begitu padahal kita tidak sebenarnya mungkin beresiko membuat kita jadi tidak jadi ya menambah penderitaan kita misalnya. Tadi misalnya jadi muka kita jadi jelek akhirnya atau misalnya gimana, kelainan kulit akhirnya kita menambah duit lagi ke dokter kulit misalkan begitu. Ya. Dan ketidaknyamanan lain apa? Ya, bully. Bully, oke. Ada bully. Ya, Ya, kalau karena ya itu jadi bagi orang-orang yang selfie harus siap mendapatkan tidak nyamanan ini karena tidak semua orang yang nge-like itu kadang-kadang orang yang tidak suka. Ah, lu sok cantik, ah lu sok ganteng gitu. Ada yang gitu loh. Kan gitu. Ya. Dan satu Netizen lagi sesudah iya. Nah, dan setelah bully, apa yang lebih fatalnya lagi? Pelecehan. Ya, karena namanya kalau misalnya gini, serba salah. Oh, misalnya ibu, waduh ibu atau mbak cantik. Oh iya, nah kan gitu. Tinggal gimana? Oh ini bisa ketemu nggak ya kapan-kapan ya? Kalau misalnya ada waktu, ada misalnya jodoh, ya gitu ya kira-kira ya. Nah, tapi kan kadang-kadang tidak sampai di situ juga kan? Mau nggak disamperin? Waduh gimana ya gini? Ah lu belagu lu, kayak lu cantik aja. Nah kan gitu kan? Itu bully tuh. Ya, sesudah kita agak halus, oke kapan-kapan ya nanti saya ginikan. Nah, ada aja yang iseng, wah ini kayaknya gampangan nih. Ada aja yang iseng katakan, Mbak bisa dibawa jalan nggak? Gitu. Kadang-kadang kalau kita marah, lebih parah lagi pelecehannya. Ah, lu sok iye banget. Sok berapa? Sok semalam. Kadang-kadang ada yang gitu. Iya, iya. Wah, itu udah ini ya, udah terlalu sekali ya itu ya, sampai segitunya ya. Makanya saya bilang, setiap orang-orang yang ingin selfie harus siap dengan hal-hal yang negatif ini. Ya, itu resiko loh, gitu loh. Karena tidak bisa kita kontrol cara orang komentar gitu. Iya, iya, itu. Kebayang nggak kalau dokter Yana seseorang lah, jangan dokter Yana ya, seseorang lah ya begitu ya, terjadi begitu, bully dan pelecehan. Nyaman nggak sih pasangannya mendengar itu? Ya, enggak, justru ya. Sakit hati banget kan? Nah itu dia, tapi itulah resiko selfie. Gitu. Jadi makanya harus siap-siap gitu. Jadi itulah hal negatif di samping hal yang positif. Nah, pada saat seseorang yang dominan banyak yang positif, orang ini bisa dari iseng menjadi sering, akhirnya menjadi candu. Ya. Nah, bagaimana kalau orang yang banyak negatifnya? Nah, ini hati-hati. Dia akan timbul rasa ketidakpercayaan diri. Masa tidak ada apa-apanya, merasa jelek, masa tidak berharga. Akhirnya apa? Ya depresi. Jadi apakah selfie itu bisa menimbulkan gejala jiwa? Ya bisa. Selfie ya, kita bicara selfie nih sekarang nih ya. Kalau kecanduan sudah jelas ya, kecanduan itu pasti gangguan jiwa. Tapi kalau selfie bisa mengalami gejala jiwa, ya bisa. Kalau pada saat orang-orang yang mengalami banyak bully, banyak kritikan. Jadi selfie yang merupakan gejala jiwa adalah selfie yang sudah mencapai taraf kecanduan. Gitu. Tapi tanpa kecanduan, tidak sampai pada taraf kecanduan pun selfie ternyata bisa menimbulkan gejala jiwa. Nah, kita bicara topik selanjutnya. Apakah selfie ini bisa merupakan suatu sarana atau alat seseorang untuk menutupi keadaan sebenarnya? Ya. Bisa banget. Kadang bisa tidak sesuai dengan banget. realita.
Ah, iya betul banget. Nah, mungkin banyak ya. Ada yang bilang itu suatu suatu apa suatu menutupi gejala jiwa misalnya tadi yang apa seperti orang-orang yang narsis, orang-orang yang histrionik, orang-orang yang body dysmorphic disorder, ya ketidaknyamanan akan tubuhnya gitu ya. Itu gejala jiwa itu ya. Tapi itu mungkin. Tapi yang pengalaman saya tuh ada yang uh, mayoritas tuh cuma tiga, yaitu pertama ternyata latar belakangnya atau dia menutupi suatu gangguan yang selama ini ada, depresi, dan kedua PD-nya tidak ada, maksudnya PD-nya kurang atau tidak PD sama sekali. Nah, yang ketiga PD yang berlebih. Oh. Nah, Beda ya. iya. Nah, bagaimana gejala misalnya suatu samaran atau untuk menutupi gejala depresinya? Misal gini, pada dasarnya orang depresi itu kan berada pada zona yang tidak aman dan tidak nyaman, betul ya? Tidak aman dan tidak nyaman, ya. Bisa dia merasa gagal, bisa merasa bersalah, bisa merasa tidak dihargai atau tidak berharga bagi orang-orang yang terdekat dia atau orang-orang sekitar dia. Dia tidak nyaman, tidak aman zonanya dia itu. Nah, akhirnya dia ingin keluar dari zona itu dengan cara yang pintas, yang instan, yang mungkin tidak pakai modal. Ya salah satunya selfie. Kebayang seseorang, kita ambil contoh seseorang yang misalkan tidak dihargai oleh pasangannya. Sering dia mendapatkan KDRT. Misal kita ngambil yang ekstrim aja ya Dokter Yana ya, yang ekstrim. Sering dihianati pasangannya, diselingkuhi. Bagaimana nggak hancur itu seseorang itu? Ya, harga dirinya hancur, segala macam, dia merasa seperti yang dibuang, seperti sampah yang tercampakkan. Pada saat dia selfie, ternyata banyak orang yang kagum, banyak yang menghargai. Iya ibu, gimana? Iya teh, iya mbak, gimana? Di mana ini? Wah mbak, cantik mbak, gitu kan? Kan itu sangat membuat dia nyaman. Hal yang tidak didapatkannya di dunia nyata, didapatkan di dunia maya. Jadi akhirnya orang tersebut memakailah selfie itu sebagai sarana dia untuk menutupi, menyamarkan kondisi dia sesungguhnya. Ya, depresi, kita bicara depresi ya. Satu. Nah, yang kedua, kita misalnya bicara tidak punya PD, maksudnya PD-nya turun. Tidak punya PD lah, atau kurang PD sama sekali. Self esteem yang sangat-sangat jelek gitulah, kepercayaan diri yang sangat-sangat jelek. Ada pada umumnya orang-orang yang punya PD yang kurang ini mungkin saja keterbatasan dari segi fisik seperti saya bilang tadi, mungkin orang tuh punya disabilitas intelektual atau disabilitas fisik, cacat misalkannya gitu ya. Atau misalnya tadi orang-orang yang merasa bodinya nggak oke, yang tadi yang ada sindrom atau misalnya gejala BDD tadi, body dysmorphic disorder tadi ya. Nah, terus dia ada juga yang dia merasa tidak pede karena keterbatasan ekonomi. Ya. Dan merasa dia tuh terbatas teman, banyak nggak suka, dikucilkan. Akhirnya dia memakai sarana selfie untuk membuat dia keluar dari zona yang tidak nyaman tadi. Kan banyak orang yang selfie misalnya, ya mungkin selfie di tempat-tempat yang kira-kira membuat dia bangga lah. Bisa di depan mobil gimana, mobil orang kali, atau misalnya di rumah orang kali, atau di tempat apa, pokoknya dia mencoba menutupi keterbatasan dirinya. Ya. Nah, keterbatasan fisik bisa saja. Dia coba dengan berbagai cara pola untuk dia biar dia itu kelihatannya pede, padahal sebenarnya tidak pede, menutupi. Nah, dengan dia akhirnya dengan mencoba memanipulasi keadaan sebenarnya bahwa dia tidak pede menjadi seolah-olah dia pede karena dia punya sesuatu nih. Punya misalnya dia orang kaya, seolah dia mengaku orang kaya, dia mengaku gimana, serba sempurna. Nah, dia mendapat pujian. Akhirnya dia menemukan zona nyaman di sana.
Dari iseng jadi sering, hobi, nah bisa kecanduan. Oke. Nah, bagaimana orang-orang yang kelebihan PD? Narsis ya. Narsis. Ya, narsis. Narsistik yang atau misalnya histrionik. Histrionik ini orang yang pengen menjadi pusat perhatian melulu, Dokter Yana. Ya, ya. Kepribadian histrionik ini ya. Ya, jadi kalau narsistik orang yang pengen kelihatan menonjol atau wah gitulah. Jadi punya ide kebesaran, belum termasuk gangguan jiwa tapi hampir. Kalau misalnya dia tidak menyadari, dia merasa paling cantik, pintar dibandingkan orang lain. Nah, tapi kalau dia sampai bilang tercantik di seluruh dunia, itu udah waham tuh namanya, ya. Itu udah gangguan jiwa itu ya. Tapi kalau dia bilang saya cantik kok, banyak orang yang di bawah saya yang saya kalahkan kecantikannya, itu sah-sah aja. Tapi kalau udah sampai bilangnya sayalah orang paling tercantik di Indonesia, nah itu berarti udah waham dong. Di dunia ya. Okay. Di dunia lagi apalagi ya. Nah, jadi orang narsistik atau orang yang kelebihan PD dia merasa wah segala-galanya dibandingkan orang lain. Nah, sebenarnya ini kalau andai kata sebenarnya kalau misalkan orang ini mendapat like atau misalnya banyak yang komentar positif memuji banget, wah dia bisa naik terus dari ide akhirnya jadi waham, delusi. Itu jadi gangguan jiwa. Awalnya dia udah ada gejala, ditambah lagi dengan itu bisa menambah gejala jiwanya. Kan dari sesuatu narsis menjadi seorang yang waham, psikotik. Jadi kan waham kebesaran misalnya kan gitu kan. Gitu. Oke. Nah, jadi kalau kita bisa simpulkan dari tadi, dari apa yang kita bicarakan. Jadi kalau hobi selfie yang sering atau hobi lah ya kita, atau sering aja deh dulu ya. Jadi selfie yang sering itu yang masuk ke gangguan jiwa ya kalau sudah dia sampai di taraf kecanduan. Taunya kecanduan seperti yang tadi saya terangkan tadi ya, ada tuntutan dan kalau nggak dilakukan akan tidak nyaman. Dan selfie itu bisa mengakibatkan gangguan jiwa. Benar, andai kata dia sering mendapat hal yang negatif, komentar yang negatif atau bully. Ya. Nah, atau mungkin saja dia itu lebih gejalanya akan lebih berat. Jadi sebelumnya dia nggak ada gejala, tapi dengan selfie banyak komentar negatif jadi punya gejala. Atau dia sebelum sudah ada gejala, dengan selfie ternyata lebih banyak negatif lagi, yang lebih parah lagi gejalanya. Ya. Yang ketiga, selfie itu juga bisa sebagai cara untuk menyamarkan keadaan sesungguhnya atau misalnya gejala jiwa dia yang sesungguhnya gitu, yang sudah ada gitu. Nah, bagaimana terapi? Ya, terapi gimana nih? Terapi. Oke. Jadi sebenarnya umumnya ya. Oke. Jadi terapi daripada berarti yang kita terapi itu otomatis bukan yang sering dong atau yang hobi karena dia kan masih nyaman kan ya? Ya. Betul ya? Oke. Kalau dia sudah tidak nyaman berarti dia sudah ke level kecanduan kayaknya. Betul. Ya, jadi kecanduan. Kasus nih, Dr. John. Ada seorang wanita, ada contoh kasus ya ke klinik. Dia seorang wanita. Saya ini self-fetish deh kayaknya dokter loh. Kenapa? Karena saya pada saat mau melakukan aktivitas, saya mau mempersiapkan semuanya. Dari perempuan dari kerudungnya, dari bajunya, dari tasnya, dari semuanya itu harus matching kan? Kayak tugas dia itu sampai terabaikan di rumahnya hanya untuk dia berangkat menselfiekan dirinya gitu. Nah, pada saat seperti itu, perlukah psikoterapi atau hipnoterapi ataukah cukup dengan motivasi atau memberi saran aja menurut Dr. John? Nah, kita sekarang sepakat ya bahwa dia tuh ternyata dengan kondisi dia sekarang kebiasaannya itu membuat dia tersiksa ya, nggak nyaman ya? Ya, nggak nyaman. Oke, berarti nggak nyaman berarti banyak ya, makin lama makin banyak gitu. Nah, berarti kalau tidak nyaman, kita tadi kan punya kriteria orang itu ingin berubah, ya kan? Betul. Nah, ingin keluar dari ketidaknyamanan itu, ingin merubah kebiasaannya, berarti itu bisa kita anggap dia sudah masuk ke dalam suatu gejala jiwa, ya.
Jiwa Oke, ya. gejala jiwa, dan itu kita lakukan suatu terapi. Nah, oke. Nah, tapi kita harus tahu dulu kalau kalau ke kalau misalnya ke psikiater, dia pasti, kalau psikiater kan pasti tanya dulu dong latar belakang dia melakukan itu sehingga menjadi tidak nyaman gitu kan. Jadi sebelumnya ada apa? Dan biasanya kalau menemukan ternyata tadi seperti tadi latar belakangnya, oh dia ternyata orangnya depresi, ya kita terapi depresinya. Kalau dia misalnya kurang pede, ya kita terapi pedenya. Kalau kelebihan pede, ya kita terapi juga gitu. Nah, psikoterapi ya boleh banget di sini psikoterapi. Psikoterapi itu kan cara merubah cara pandang orang, cara berpikir orang. Ya, psikoterapi itu ya macam-macam sih psikoterapi, tapi pada intinya psikoterapi itulah bagaimana kita itu memberikan sesuatu pandangan yang bisa merubah cara berpikir si pasien atau orang tersebut ya. Nah, biasanya kalau ingin merubah sesuatu lebih cepat, akan lebih efektif bila dia mendapatkan sesuatu. Betul nggak, Dokter Yana, yang baru Lebih kira-kira? cepat dia ingin apa? Bila dia Kurang. mendapatkan sesuatu yang baru. Bila Oke, dia ya. mendapatkan sesuatu yang baru. Karena gini, Dokter Yana, nah misalnya punya kebiasaan tadi main basket nih, ya. Saya suruh, Dokter Yana hilangkan kebiasaan gitu. Itu aja. Kira-kira efektif nggak sih? Ya enggak, Dokter John, lingkungannya juga di sini misalnya seneng basket gitu kan. Bukan, Kemudian bisa setiap hari saja. Misalkan bisa saja saya suruh Dokter Yana nggak bisa jangan main basket, tapi saya coba, sok Dokter Yana, coba aja yang ini. Misalnya, main bulu tangkis aja deh. Misalkan gitu ya. Jadi membuang sesuatu tapi mendapatkan sesuatu akan lebih cepat, dan ternyata mungkin saja yang baru itu ternyata memang betul sama nikmatnya atau bisa menggantikan kenikmatan dari kebiasaan lama yang tidak nyaman. Itu akan lebih cepat proses kesembuhan seseorang. Jadi ada penggantinya dulu berarti ya, atau Lebih sarannya dulu cepat. sebelum melepaskan itu ya. Karena gini, Dokter Yana, ada tipe-tipe orang yang menjadi antipati kalau cuma saran hungkul. Ada kata-kata hungkul ya, saran hungkul itu nggak bisa. Nanti dia jadi Sunda nih. jadi dia akan antipati. Bener, dia akan antipati nih. Dokter sih nggak seperti saya. Coba lu tuh mengalami, bisa nggak ngomong begitu saran doang? Gitu loh. Jadi kita hindari itu, Dokter Yana. Jadi kalau kita menginginkan seseorang membuang sesuatu, harusnya kita memberikan sesuatu pada dia juga. Nah, paling gampang, Dokter Yana, gini ya. Ini mungkin nanti bisa diterapkan, dan saya kan bisa lah. Kan kita nanti masukkan nanti pada saat sugesti ya, sugesti positif ya, pada saat trans ya, mungkin ya. Jadi misalkan gini, Anda dengan kegiatan Anda yang lama, kebiasaan Anda yang lama, apakah membuat Anda bahagia? Ya tidak dong, Dok, atau enggak, tidak dong Bu. Oke, sorry, saya bicara seolah-olah kita seorang dokter, kita orang awam lah ya, misalnya ya, seorang hipnoterapi lah misalkan, kira-kira gitu. Saya bukan ngajarin ya, tapi ini gini Dokter Yana, ini sebuah saran saja gitu ya. Kalau bisa dipakai, bisa juga enggak. Ya gini. Ya enggak lah Bu, makanya saya pengen merubah kebiasaan saya ini, mungkin dengan hipnoterapi bisa. Oke. Di situ kita sudah dapat satu kata kunci, dia tidak nyaman dan dia tidak bahagia. Jelas ya? Ya. Oke. Dia tidak bahagia dengan kondisi dia itu. Nah, kira-kira yang membuat ibu bahagia apa? Kira-kira. Nah, kalau dia misalnya tidak tahu, ya kan ibu misalkan punya keluarga, ya mungkin kebahagiaan ibu di suatu saat nanti mungkin keluarga ibu menjadi sehat semua, anak ibu pintar-pintar, tercapai cita-cita, bla 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 bla. Gitu kan? Karena kalau orang sudah mengeluh, ini sebenarnya senjata kita untuk psikoterapi. Ya, Anda tidak bahagia, jadi harus bahagia dong. Bahagianya gimana? Oke, anggaplah itu visi. Ibu ingin visi ibu jangka panjang ingin bahagia. Oke, saat ini tetapkan misi ibu. Untuk mencapai kebahagiaan ibu itu, ibu ingin apa sekarang ini ibu lakukan? Seperti tadi contoh kasus Dokter Yana tadi, ibu-ibu ya tadi ya, yang selfie ya.
Ya, ibu-ibu. Nah, ibu kebayang nggak andai kata satu saat anak ibu berhasil semua dengan apa yang ibu harapkan, ibu cita-citakan, bahagia nggak, Bu? Ya, tentu Pas, katanya gitu ya. pasti bahagia. Nah, fokuslah ke mendidik anak ibu. Fokuslah mengayomi anak ibu. Fokuslah apapun yang berhubungan dengan anak ibu. Ya. Gitu. Jadi kalau kata-katanya, mulai sekarang, mulai gimana Triana? Mulai sekarang, saat ini dan seterusnya, Anda fokus pada visi Anda ingin bahagia dan saat ini juga dan Anda fokus pada misi Anda pada saat ini. Tugas kewajiban Anda sebagai seorang ibu mendidik anak Anda sebaik mungkin agar Anda bisa mencapai cita-citanya, mengantarkan dia, Anda pun jadi bahagia. Jadi ada sesuatu yang dihilangkan tapi kita memberikan sesuatu yang baru. Betul. Jadi robah, itulah psikoterapi, merubah cara berpikir. Ya. Di saat dia tidak bahagia, bagaimana ibu bahagia? Kira-kira yang membuat ibu bahagia apa sih? Itu dulu tanyakan. Dari situ kita baru pergi gitu loh. Begitu Doriana. Nah, seandainya tidak berhasil, berarti mungkin ada sesuatu ya mungkin yang masih terlewat. Dan biasanya ya konsul ke psikiater, udah. Kalau memang masih itu, ya terpaksa konsul ke psikiater. Karena kemungkinan kita memberikan obat-obatan, Dokter Yana. Ya, betul. Ya. Tapi orang rata-rata kalau misalnya, nggak mau, nanti dikira sakit jiwa katanya. Nah, kan gini. Jadi kan pada dasarnya tadi kan orang kan gini, orang pengen berubah dan mau untuk dirubah. Ya, kalau orang masih milih-milih, saya pengen berubah dan saya pengen dirubah, tapi nggak mau sama psikiater, ya itu tidak akan berhasil selamanya pengobatan. Dan itu bukan target kita, Dokter Yano. Kalau kita tak berprinsip orang itu mau dirubah dan mau mengubah, mau dirubah dengan siapapun gitu, bahkan mau dirubah sama kita, pakai apapun caranya, itu akan menjamin keberhasilan terapi. Intinya mau berubah karena keinginan sendiri, otomatis sudah ya. Iya, dan dia tidak pandang bulu harus dengan siapa gitu. Ya, ada penggantinya. Dari yang A pindah ke B, seperti itu ya. Jadi ada penggantinya. Motifnya apa? Untuk berubah. Iya. Ya, jadi gitu. Sudah 1 jam, ini nanti tiba-tiba mati sendiri nih biasanya kalau di IG Live, kalau 1 jam. Untuk yang terakhir mungkin Dr. John. Lebih 1 jam loh ini. Ya, gimana? Kalau nggak mati dengan sendirinya kalau 1 jam itu. Mungkin yang terakhir aja mungkin ya Dr. John untuk mempersingkat waktu. Ada nggak tips sederhana nih untuk Dr. John untuk tetap bisa selfie tapi tidak sampai kecanduan, jadi tetap sehat. Kemudian bagaimana mencegahnya hingga kita tidak disebut dengan selfie atau kecanduan tadi. Tipsnya apa, Dr. John? Ya begini, jadi selfie adalah kegiatan tambahan. Ingat dulu itu. Jangan jadikan kegiatan utama. Ya. Jadi saat Anda sudah mengatakan selfie itu adalah utama bagi saya, itu adalah obsesi saya, itu tidak akan bisa membuat Anda menjadi nyaman atau misalnya membuat Anda aman. Jadi selfie harus sebagai kegiatan selingan tambahan. Bukan utama. Jadi tetap fokus pada hal yang utama. Ya. Maksudnya pekerjaan Anda, tugas Anda sehari-hari itu fokus. Ada waktu luang baru selfie. Itulah caranya untuk jangan sampai ke kecanduan. Oke, jadi fokus dulu dengan tujuan kita. Selfie adalah sebagai selingan aja mungkin ya, Dr. John. Nah iya. Nah iya, kalau jadi jangan membuat suatu selfie itu menjadi suatu hal yang utama. Nah gitu, itu Anda akan kemungkinan akan jatuh ke dalam hal yang kecanduan. Cukup sebagai hobi. Cukup dengan kata-kata sering atau hobi. Jangan sampai kecanduan. Bagaimana tahu kecanduan? Yang seperti tadi yang saya bilang, kalau sudah ada ketidaknyamanan. Ya, ketidaknyamanan dan obsesi, kemudian ada tuntutan ya, itu terutama ya. Kecanduan. Oke, luar biasa sekali Dr. John. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Dr. John, terima kasih banyak. Ini tadinya kita mau di minggu kedua ya kemarin ya.
ternyata alhamdulillah bisa sekarang di minggu ketiga. Iya. Udah banyak tanya nih Dokter John. Ya, terima kasih sebelumnya. Ilmunya sangat bermanfaat sekali, terutama untuk yang mereka membutuhkan nih. Banyak pertanyaan. Dan semoga menjadi amal yang terus menerus Dokter John. Terima kasih sekali ya Dokter John. Terima kasih untuk waktunya. Ya. Sami. Kita ketemu lagi di lain waktu. Salam untuk keluarga dan selamat siang Dokter John. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Dokter John. Salam buat pemirsa semua. Yuk, nuhun. Ya. Sapa dulu untuk pemirsanya, boleh? Oke teman-teman, terima kasih untuk kesempatannya. Ya, pesan saya tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Jadikan selfie hanya sebagai hiburan, bukan sebagai sesuatu yang utama. Oke, itu cukup. Oke, terima kasih Dokter John. Sorry, satu lagi Dokter Yana. Sorry, sebentar. Kalau ada misalkan koreksi, karena ini kan tadi kan kita berjanji bahwa ini saya tidak menjudge, ini hanya saya kembalikan kepada teman-teman yang merasa menilai diri sendiri. Kalau ada misalnya yang kurang berkenan, mohon maaf. Kalau misalnya ada mau koreksi, mangga. Ya, siap. Nanti bisa dilihat di live kita ya Dokter John atau di saya, atau nanti bisa dilihat di channel YouTube-nya ya. Oke, boleh koreksi di situ. Terima kasih banyak. Semoga menjadi amal yang terus-menerus kepada Dokter John dan keluarga. Terus untuk Dokter John, selamat untuk keluarga dan selamat siang Dokter John. Terima kasih. Ya. Ya, alhamdulillah ala kulli hal hari ini kita selesai membahas tentang selfitis, yaitu sering selfie normalkah atau gangguan jiwa. Untuk teman-teman yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih. Untuk teman-teman yang sudah memberi tanggapan dan pertanyaan, saya ucapkan terima kasih juga. Terima kasih juga untuk semua yang sudah bergabung. Jika teman-teman yang belum bisa menyaksikan ini, bisa beritahukan kepada teman-teman yang lain, bisa melihat di IG live kami, Dr. Yana, atau Dr. John, atau bisa juga nanti dilihat di channel YouTube. Kita bertemu di Sabtu depan di acara ngobras berikutnya, yaitu dengan tema-tema yang menarik juga. Dan saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend. Sampai ketemu minggu depan. Dah.